Halo, welcome back to my channel. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa ngopi, biar kita selalu happy. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas boleh. Ini buat mengingatkan kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan aja. Saya memakai masker tadi. Kita mau bahas pertandingan dini hari tadi, yaitu Juventus. Juventus menang apa kalah? Menang dong Juventus. Ada Ronaldo. Tapi tunggu dulu. Juventus menang, tapi dia gagal ke babak selanjutnya. Kenapa? Karena kemenangannya hanya kemenangan tipis, hanya selisih 1 gol, dan kalah selisih gol tandang. Porto mencetak 2 gol dini hari tadi, sementara di leg pertama Juventus hanya mampu mencetak 1 gol. Leg pertama Porto menang 2-1, leg kedua Juve menang tapi 3-2. Andai kata 3-1 mungkin Juventus yang akan lolos. Tapi kita tidak mau bahas yang itu. Kita akan bahas sedikit ekspresi ataupun luapan emosi atau apalah itu namanya dari reaksi-reaksi dari pemain Juventus, utamanya Cristiano Ronaldo. Ketika gol pertama Porto yang dicetak Oliveira di menit 19 melalui titik putih, terlihat jelas bagaimana ekspresi seorang Ronaldo. Kesel banget dia. Itu memang ambisius sekali ya Ronaldo itu. Kalau kalah itu gemes. Kemudian nggak cukup di situ. Beberapa menit kemudian Morata dapat peluang untuk menyamakan skor, dan Ronaldo ada di depan gawang. Dan mungkin dalam pikiran Ronaldo, dia punya peluang untuk mencetak gol itu andai Morata ngasih umpan ke dia. Tetapi yang dilakukan Morata adalah mencoba mencetak gol sendiri, dan akhirnya gagal. Ronaldo kesel lagi, dia kesel lagi, kesel lagi. Harusnya aku yang cetak gol ini tadi, tapi ternyata enggak. Kemudian ekspresi berikutnya ketika Ronaldo sebetulnya memiliki peluang di babak kedua, sundulan kepala kalau nggak salah. Ronaldo menunjukkan kalau ini mungkin lelah ya, kalau saya melihat lelah, dengan lelah, sudah berupaya tapi tidak gol juga lelah. Yang sebetulnya juga kalau fans lihat tayangan ulang itu lebih menggemaskan itu peluang Chiesa sesudah gol pertamanya untuk penyama skor ya. Sebelumnya Chiesa mencetak gol penyama kedudukan di menit 47, tetapi sebetulnya dia punya peluang untuk menggandakan skor yang ia punya jadi 2 andai dia ketika 1 lawan 1 dengan kiper bisa mencetak gol. Bukan 1 lawan 1 ya, bisa melewati kiper, bahkan kiper sudah tidak ada di gawang, kosong, hanya karena ada gangguan sedikit dari PP gagal mencetak gol. Itu mungkin kalau dilihat ekspresi yang kita sebagai atau penonton sebagai fans Juve gemes sekali. Selanjutnya pada gol kedua Porto, yaitu lagi-lagi oleh Oliveira melalui tendangan bebas yang wonderful, amazing lah itu. Ronaldo pun mungkin jarang lah bisa melakukan tendangan bebas seperti itu. Kita lihat ekspresi Ronaldo, dia jongkok, duduk, meratap meratap atau apalah, kok bisa ya ini terjadi, ini gol ini dia mungkin shock ya. Meskipun sebetulnya masih ada waktu beberapa menit, kurang lebih 5 menit untuk menyamakan skor atau membalikkan keadaan. Sampai pada akhirnya pun Juventus mampu menambah gol untuk menang, tapi tidak mampu menambah
lebih banyak gol lagi dan akhirnya kalah. Jadi bisa dibilang Juventus cukup tragis ya. Kenapa? Karena tentu saja bermain di kandang sendiri ingin mencapai kemenangan, meskipun kemenangan itu dicapai, tapi sayangnya kemenangan itu hanya sebagai pelipur lara aja, karena tetap aja gagal lolos. Nah, beralih dari Juventus, kalau bicarain Ronaldo itu tak lepas dari sosok Messi ya. Messi dini hari nanti juga akan menjalani laga penentuan melawan PSG bersama Barcelona. Kita ketahui Barcelona dibikin babak belur di Camp Nou dengan kalah 4-1 dari Mbappe dan kawan-kawan. Cuman di leg kedua ini rasa-rasanya gimana ya, sulit lah, peluangnya tipis. Kalaupun menang, iya, saya sebagai orang di luar atau pengamat atau fans atau apapun namanya itu masih yakin Barcelona menang. Tetapi dengan untuk mengejar selisih gol itu rasanya rada berat, butuh keajaiban. Tapi bukan berarti tidak bisa, tetap bisa. Kenapa? Karena ada Messi. Bukan hanya itu, karena memang sejarah juga masih berpihak pada Barcelona. Barcelona memiliki mentalitas yang bagus. Salah satu faktor penting juga boleh jadi ini akan mendongkrak motivasi Barcelona adalah presiden Barcelona sudah ada yang baru, yaitu Laporta. Congrats Laporta jadi presiden kembali. Kita tahu kiprahnya pernah mempersembahkan Sextuple di 2009 bersama Pep Guardiola. Artinya boleh jadi akan ada semangat baru, bahwa ada spirit baru yang mungkin akan dibawa oleh para pemain Barcelona, Messi dan kawan-kawan, De Jong dan kawan-kawan, untuk berjuang habis-habisan, bahwa sampai akhirnya nanti gagal atau tidak itu bicara nanti. Yang penting mereka datang ke Paris itu benar-benar membawa spirit yang luar biasa untuk bisa memenangkan pertandingan dan membalikkan keadaan. Barcelona akan lolos jika menang setidaknya 4 gol tanpa balas. Tapi kalau skornya 4-1 berarti akan perpanjangan seperti Juventus dini hari tadi. Tapi kalau 5-0 langsung lolos. Tapi kalau 3-0 hanya 3-0, 2-0, 1-0. Sayonara Barcelona. Ketika Ronaldo sudah nggak ada lagi di Liga Champions, boleh jadi Messi akan menyusul. So, siapa yang akan menang dini hari nanti, PSG atau Messi dan kawan-kawan? Kita tunggu saja.